Kembali bersama kami di live event, pemirsa. Kami masih menantikan pidato politik yang disampaikan oleh Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kembali kita berdiskusi dengan Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, kita masih berbicara mengenai elektabilitas ya. Salah satu yang disebutkan bisa menaikkan elektabilitas Anies Baswedan adalah menentukan siapa yang pantas menjadi pendampingnya, yaitu mengenai cawapres. Tapi kemudian sudah disampaikan dalam konferensi pers bahwa pada hari ini tidak ada deklarasi calon wakil presiden yang akan mendampingi oleh Anies Baswedan. Kang Ujang, menurut Anda seberapa besar sih kemudian peran cawapres ataupun pendamping dari Anies Baswedan ini nantinya terhadap elektabilitas Anies? Ya sangat besar ya, siapapun capresnya termasuk Pak Anies, itu pemilihan cawapres sangat menentukan. Misalkan Pak Prabowo juga cawapresnya menentukan, Ganjar juga menentukan siapa cawapresnya. Oleh karena itu saya menilai secara cermat gitu ya, nanti pemilihan cawapres Anies Baswedan itu menjadi faktor penentu juga dalam konteks merebut suara publik, suara rakyat. Kita tahu bahwa ada 5 poin yang disampaikan oleh Anies ya terkait dengan 5 kriteria bakal cawapresnya Pak Anies. Nah itu salah satunya adalah poin pertamanya itu berkontribusi dalam pemenangan. Artinya yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Nah salah memilih pasangan, salah memilih cawapres, itu juga akan mohon maaf dalam konteks tertentu akan menurunkan elektabilitas. Misalkan kalau cawapresnya itu bagus, misalkan ya di mata publik, maka akan menggugah semangat daripada tim sukses maupun publik yang memang simpati kepada Anies. Tetapi biasanya kalau misalkan cawapresnya itu tidak diperkenankan oleh publik, wah misalkan cawapresnya itu, nah itu juga menjadi sebuah kelemahan. Oleh karena itu tadi sangat besar dampaknya dalam konteks menaikkan elektoral Anies, dalam konteks memenangkan pertarungan di Pilpres, siapakah bakal cawapres dari Pak Anies itu. Makanya tidak diumumkan hari ini, pasti nanti di ujung-ujung, dan harus melihat juga kekuatan dari peta kekuatan lawan, siapa misalkan cawapresnya Pak Prabowo, siapa misalkan cawapresnya Pak Ganjar, itu juga menentukan. Kan kalau kita bertarung itu tahu juga kekuatan lawan. Jangan sampai kita duluan atau koalisi perubahan dulu yang diketahui kekuatannya oleh lawan, ini bahaya. Oleh karena itu ya menunggu kekuatan lawan seperti apa baru menentukan cawapresnya siapa. Itu yang harus dipertimbangkan oleh koalisi perubahan. Bagaimanapun tadi pengaruhnya perjodohan bakal cawapres Anies itu terhadap elektoral Anies sangat besar. Oleh karena itu tadi koalisi perubahan tidak mau terburu-buru, tidak mau tergesa-gesa dalam konteks menyepakati bersama siapa cawapres dari Anies Baswedan, seperti itu. Menurut Anda momen terbaik untuk mengumumkan cawapresnya itu kapan, Kang Ujang? Kalau saya melihat di ujung, nanti ketika misalkan Ganjar sudah mengumumkan siapa cawapresnya, Pak Prabowo sudah mengumumkan siapa cawapresnya, agar bisa mengukur kekuatan dari lawan politik. Kan dulu juga sama ya. Dulu saya masih ingat ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bertarung 2019 yang lalu begitu. Bahwa Pak Prabowo waktu itu ingin dipasangkan dengan Pak AHY, tidak jadi. Lalu ingin dipasangkan juga dengan UAS ya, tidak jadi. Lalu akan dipasangkan dengan Pak Salim Segaf Al-Jufri, juga tidak jadi. Lalu jadinya dengan Sandiaga Uno. Nah Pak Jokowi itu di ujung-ujung cari strategi, cari mana yang bisa untuk mengimbangi melawan kekuatan Prabowo dan Sandiaga Uno. Siapa? Tadinya kan Pak Mahfud MD, tapi tidak jadi. Siapa? Dijadikan Pak Maruf Amin. Kenapa? Ya Pak Maruf Amin mungkin karena dia tokoh Islam dari NU gitu ya. Dan itu kan dulu tuduhan kepada Pak Jokowi, mohon maaf ya, anti Islam dan lain sebagainya. Itu maksud saya penting dalam konteks memilih siapa cawapres itu. Jadi Pak Anies itu dalam konteks mencari perjodohan itu memenangkan pertarungan itu penting. Tetapi menentukan siapa bakal cawapres itu jauh lebih penting.